Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kembali lagi ke pelajaran matematika dengan Budia ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus ya. Aturan sinus dulu ya. Jika diketahui segitiga sembarang ABC ya. Misalkan ini adalah segitiga sembarang ABC ya. Dengan sudut-sudutnya berarti sudut A, sudut B, dan sudut C ya. Dan sisi di hadapannya itu berturut-turut sisi A, B, C ya. Kalau sisi itu penulisannya huruf kecil, kalau sudut itu penulisannya huruf besar ya. Ini adalah sudut A, B, C. Kalau sisi berarti sisi B, C itu adalah A ya, sisi A sama dengan sisi A. Kenapa sisi A? Dilihat dari sudutnya ya. Ini kan sudut A, berarti sisi yang di depannya sudut A ditulis dengan huruf kecil A kecil. Begitu ya. Kalau AC itu berarti sama dengan B kecil karena di hadapannya sudut B. Nah, terus AB itu sama dengan C kecil, sisi C kecil ini karena di depannya sudut C. Ya, jadi ini dinamakan sudut yang besar, sudut A, sudut B, sudut C, atau ini sisi A atau sisi BC. Sisi B itu sama dengan sisi AC, sisi C itu sama dengan sisi AB. Begitu ya. Ini jika diketahui segitiga sembarang ABC dan sisinya ABC juga. Lah, ini berlaku rumus ya, berlaku rumus A per sin A ya. Ingat kalau huruf kecil itu sama dengan sisi ya sisi. Kalau yang huruf besar itu sudut. A sin A per sin A itu sama dengan B per sin B. Itu juga sama dengan C per sin C. Ya, ini. Lah ini yang dimaksud dengan aturan sinus ya. Ini diingat-ingat, untuk segitiga sembarang ABC itu berlaku rumus A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C per sin C ya. Ini contohnya, contoh untuk aturan sinus. Contohnya kita tulis dulu contohnya ya. Contohnya, diketahui segitiga PQR dengan PR-nya 8 cm, QR-nya 4 akar 2, dan sudut P-nya itu 60 derajat. Tentukan besar sudut PQR. Kita buat dulu segitiganya, segitiga PQR ya. Nah, PR-nya itu 8, PR-nya itu 8 cm, QR-nya itu 4 akar 2, dan sudut P-nya itu 60 derajat. Tentukan besar sudut PQR. PQR berarti yang ditanyakan ini sudut Q-nya ini. Ya, karena PQR itu berarti Q, sudut Q ini. Nah, ini berlaku aturan sinus ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke ini jawabannya ini, pembahasan ini, untuk aturan sinus ini digunakan ya. Aturan sinus itu digunakan untuk kasus berikut ini ya. Untuk kasus jika diketahui dua sudut dan satu sisi yang diketahui ya. Digunakan untuk kasus yang diketahui, digunakan untuk yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Terus yang kedua, jika diketahui dua sisi dan satu sudut di hadapan salah satu ini, sisi ini ya. Jadi satu sudut di hadapan atau di depan sisi yang diketahui. Jadi aturan sinus ini digunakan kalau yang diketahui itu dua sudut dan satu sisi.
satu lagi jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang di depannya sisi yang diketahui gitu. Ya, kalau ini yang diketahui apa? Dua sisi. Ya, yang diketahui itu dua sisi dan satu sudut yang di hadapannya satu sisi ini. Ya, dua sisi dan satu sudut yang di depannya sisi yang diketahui. Nah, ini berarti pakai aturan sinus ya. Bagaimana cara mencarinya? Berarti dari yang diketahui ini dapat kita peroleh bahwa RQ ya, RQ per sin P ya, itu sama dengan PR per sin Q. Nah, Q-nya kan yang ditanyakan. RQ-nya berapa? RQ-nya itu 4 akar 2 dibagi sin P, berarti sin 60 derajat sama dengan PR. PR-nya itu 8 ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Saya salah nulis. Sorry. Ini adalah sudut P-nya itu 30 derajat. 30 derajat. Berarti sini 30 derajat ya. 30 derajat ini berarti sin 30 derajat. Ya. Sin 30 derajat. Terus PR-nya berapa? PR-nya itu 8, berarti 8 per sin Q. Ya, berarti 4 akar 2 sin 30 berapa? Setengah, sama dengan 8 per sin Q. Nah, setelah ini kita kalikan silang. Berarti 4 akar 2 kalikan sin Q sama dengan 8 kali setengah. Nah, begitu. Berarti 4 akar 2 kalikan sin Q sama dengan 8 kali setengah berapa? 8 bagi 2 berarti 4. Berarti sin Q sama dengan 4 per 4 akar 2. 4 dibagi 4 1. Ya, karena ada penyebut berupa akar, berarti ini dirasionalkan. Kalikan akar 2 per akar 2. Berarti sama dengan 1 per 2 akar 2. Lah, sin Q sama dengan 1 per 2 akar 2. Berarti Q-nya berapa? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Berarti Q-nya 45 derajat. Lah, ini ketemu. Sudut Q-nya itu sama dengan 45 derajat. Sudut Q atau PQR ya. Ketemu ini. Ini untuk aturan sinus. Jadi aturan sinus itu digunakan jika diketahui dua sudut dan satu sisi ya. Terus jika diketahui dua sisi dan satu sudut di depannya sisi yang diketahui itu. Ini untuk aturan sinus. Kemudian untuk aturan kosinus. Bagaimana? Untuk aturan kosinus sama dengan yang aturan sinus, kita buat segitiga sembarang ABC ya, segitiga sembarang ABC dan sisinya juga ya, sisinya. Nah, ini sisinya juga ya. Lah, untuk aturan kosinus itu berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ya, terus kalau B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos B. Ya, ini. Terus selanjutnya untuk C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B. Salah. Ini berarti C ya, ini C. Nah, ini C, berarti ini 2AC. Nah, terus ini berarti A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Ya, ini berlaku untuk aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kalau B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kalikan cos B. Kalau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Begitu. Ini untuk aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus itu digunakan
Jika yang diketahui itu dua sisi dan satu sudut, dua sisi dan satu sudut yang mengapit dua sisi itu. Nah, ini untuk aturan kosinus digunakan jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang mengapit dua sisi itu, ya. Atau juga bisa jika diketahui tiga sisi, ini juga bisa. Itu berarti menggunakan aturan kosinus. Contoh untuk contohnya diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 6 cm, AC-nya 3 cm, dan sudut A-nya itu 60 derajat. Tentukan panjang BC. Kita gambarkan dulu segitiganya ABC, segitiga sembarang ya. AB-nya 6 cm, AC-nya 3 cm, dan sudut A-nya itu 60 derajat. Nah, yang diketahui itu tentukan panjang BC, ini yang ditanyakan. Lah, yang diketahui itu adalah dua sisi dan satu sudut yang mengapit dua sisi ini. Nah, berarti ini pakai aturan kosinus ya. Ini pakai aturan kosinus ya. Bagaimana? Berarti BC itu berarti kan sama dengan A ya, A kecil ya. Ya udah pakai BC ya tidak apa. Berarti BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali AC cos A ya. Karena BC itu kan di depannya sudut A, berarti cos A. Gitu. Berarti sama dengan AB-nya itu 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 3 kali kan cos 60 derajat. 6 kuadrat itu 36 ditambah 9 dikurangi 2 kali 6 12 kali 3 36 ya. 36 kali cos 60 itu berapa? Setengah. Ini sama dengan 36 tambah 9 45 dikurangi 36 dibagi 2 berarti berapa? 18. Berarti sama dengan 27 ya. 27 betul ya. Nah, terus BC karena ini kan masih BC kuadrat. Berarti kalau BC sama dengan akar 27. Akar 27. BC-nya akar 27. Akar 27 itu berapa? Akar 27 itu 9 kali 3. Akar 9 itu 3. Berarti 3 akar 3. Begitu. Ini untuk aturan kosinus. Silakan dipahami baik-baik untuk materi aturan sinus dan kosinus ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.